Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesyana Anissa Putrian, NIM saya 0552134559. Saya adalah mahasiswa dari mata kuliah Basis Data. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas 2, yaitu implementasi ERD atau Entity Relationship Diagram ke dalam MySQL atau MariaDB menggunakan XMPP. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui bagaimana struktur relasi antar entitas dalam suatu sistem informasi kesehatan dapat diterjemahkan ke dalam bentuk tabel-tabel basis data yang saling berhubungan. Oke, kita langsung saja ke dalam aplikasi XMPP-nya. Oke, kita klik Start. Udah baca dan MySQL, kita klik Command Prompt, Windows R. Kita masuk dulu ke MariaDB atau MySQL-nya. Oke, kita sudah masuk ke MariaDB atau MySQL-nya. Sekarang saya pindahkan dulu ke sini biar kelihatan. Oke, sekarang kita akan membuat database baru. Create database rumah sakit. Oke, sudah terbuat. Sekarang kita show dulu, show database. Apa sudah ada database rumah sakitnya? Oke, di sini sudah ada database rumah sakitnya. Lalu kita buka di phpMyAdmin untuk melihat. Nah, di sini sudah ada ya database rumah sakitnya. Sekarang kita akan membuat 6 tabel pada database baru ini. Database rumah sakit, ada tabel dokter, pasien, pasien dokter, lalu ada administrator, dokter admin, dan tabel daftar. Oke, kita use dulu. Use rumah sakit. Lalu kita akan membuat tabel pertama. It tabel dokter. Oke. Yang pertama ada ID dokter. ID dokter, tipe datanya in primary key. Sebagai primary key di tabel dokter. Oke. Lalu ada nama dokter. Nama dokter. Ini sebagai tipe datanya varchar. Varchar 30. Lalu ada spesialis. Spesialis varchar 30. Spesialis ini varchar 30 juga. Oke. Lalu ada nomor handphone. Nomor handphone tipe datanya sama varchar, boleh dikembali. Varchar 12. Lalu ada alamat. Alamat dokter. Oke. Yang terakhir ada waktu kerja. Tipe datanya date time. Oke, sudah jadi tabel 1. Sekarang kita akan membuat tabel 2, yaitu tabel pasien. Tabel pasien, ada ID pasien. ID pasien, tipe datanya integer dan dia akan jadi primary key juga di tabel pasien. Oke. Kurang dekat. Bentar. Ini malah keluar. Pencet. Nanti ini dulu. Oke, kita lanjut di tabel pasien tadi. Oke, di pasien tipe datanya integer primary key. Oke, lalu ada nama pasien. Tipe datanya varchar 30 sama. Lalu ada alamat pasien. Tipe datanya juga varchar 30. Lalu yang terakhir jenis kelamin.
Nah, kelamin, tipe datanya enum. Enum ini pilihan tetap, jadi yang dipilih hanya bisa laki-laki atau perempuan. Tidak ada jawaban lain yang bisa dipilih selain dua jawaban yang tertera di dalam kurung. Jadi jawabannya cuma laki-laki atau perempuan. Dan penulisannya harus sama. Kalau laki-laki juga harus laki-laki, bukan LK. Kalau perempuan juga perempuan, bukan P. Oke, kita buat tabel ketiga. Tabel pasien dokter. Nah, treat table pasien. Pasien dokter. Oke. Di sini ada ID. Tipe datanya sama, in primary key. Oke. Lalu ada ID pasien. ID pasien. Tipe datanya sama, integer. Lalu ada ID dokter. ID dokter sama, integer. Lalu ada waktu periksa. Nah, ini ada komanya. Waktu periksa. Waktu periksa, dead time. Oke. Sekarang saya juga akan menambahkan foreign key-nya. Saya salin aja dari tabel yang dokter ini foreign key-nya. Ini maksudnya adalah foreign key ID pasien. Di sini maksudnya ID pasien di dalam tabel pasien dokter ini menjadi foreign key, tetapi di dalam tabel pasien ID pasien ini menjadi primary key. Jadi mereka nanti akan saling berhubungan atau membentuk suatu relasi. Sama juga dengan ini ID dokter. ID dokter ini menjadi foreign key pada tabel pasien dokter ini, tetapi ini adalah primary key dari tabel dokter. Intinya kalau pada tabel dokter ID dokter itu menjadi primary key, kalau di tabel lain maka ID dokter akan menjadi foreign key. Oke. Sudah jadi tabel ketiga. Sekarang kita akan membuat tabel keempat. Oke. Ada administrator. Oke. ID admin. Tipe datanya sama, in primary key. Oke. Lalu ada nama admin. Nama admin, tipe datanya juga varchar. Lalu yang terakhir waktu jaga. Kita pakai detail. Oke. Tabel administrator sudah. Sekarang dokter admin. Tabel dokter admin. Table, bentar. Dokter admin. Di dalamnya ada ID juga, sama kayak ini di pasien dokter. Oke. Lalu ada ID dokternya. Tipe datanya integer. Lalu ada ID admin. Tipe datanya sama, integer juga. Admin, integer. Oke. Untuk foreign key tadi seperti untuk foreign key dokter yang pertama. Kita buat foreign key-nya dulu, tadi dokter. Oke, maksudnya seperti tadi, di dalam tabel dokter admin, ID dokter menjadi foreign key, tetapi di dalam tabel dokter, ID dokter menjadi primary key. Penjelasannya hampir sama. Oke, tabel dokter admin sudah jadi, kita membuat tabel terakhir, yaitu tabel daftar. Ada ID daftar, tipe datanya sama, in primary key. Oke, ada ID pasien. ID admin dulu. Admin. Nah, kalau sintaknya salah nanti akan terjadi error. Tipe datanya in, lalu ada ID pasien. ID pasien. Tipe datanya juga in. Kita buat foreign key-nya antara ID admin ini sama ID pasien. Tadi sudah ada. Kita tinggal copy saja.
Sekarang admin sudah pasien. Oke, sudah jadi semua. Sekarang kita akan mencoba lihat di lokasi bagaimana admin. Kita pilih database rumah sakit. Oke, sudah jadi 6 tabel dan kita akan melihat desainnya. Nah, ini desainnya. Kayak gini. Nah, saya atur-atur bentuknya. Oke, kira-kira. Oke, ini aja bentuknya. Oke. Ini desainnya. Sekarang kita akan memasukkan data ke dalam tabel-tabel ini ya. Oke, kita akan memasukkan datanya terlebih dahulu dengan menggunakan insert into. Yang pertama kita akan ke tabel dokter, insert into dokter. Oke, kita isi dulu ID dokternya. Nah, ID dokter tadi ada apa? Nama dokter. Bisa mungkin kita harus membuatnya urut sesuai dengan tabelnya ya, sesuai dengan kolom masing-masing. Nama dokternya, terus ada spesialis. Oke, lalu ada nomor handphone. Oke, langsung ada alamatnya ya. Alamat. Sama waktu kerja kalau nggak salah. Oke, sudah lengkap sesuai tabel, isi tabelnya. Dan kita nanti harus mengisikan data sesuai dengan kolom-kolomnya. Values. Oke, kita isi. Oke, saya sudah punya datanya. Biar gampang, saya akan tinggal salin tempel. Ini, bentar. Nih, oke. Filter add. Oke, spesialis, nomor handphone, alamat, sama waktu kerja. Oke. Coba saya langsung salin aja. Bentar. Oke, ini. Oke, sesuai. Udah jadi ya ini. Bentar, kita cek dulu. Kalau sekiranya kurang tadi di dokter, kurang yakin, kita cek apakah sudah masuk. Kalau sudah masuk ya, sesuai ID dokternya ini urut 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nama dokternya ada Dokter Adil, Dokter Kirani, Dokter Ramadan. Spesialisnya juga urut, nomor HP, alamat dokter, dan waktu kerja. Oke, sesuai ya berarti. Oke, sekarang kita akan masukkan ke tabel pasien. Oke, pasien. Pasti harus sesuai dengan tabel pasien tadi. ID pasien. Oke, pastinya ada nama pasien. Oke, terus ada alamat pasien tadi. Alamat pasien. Oke, lalu ada jenis kelamin. Ini jenis kelamin. Oke, sekarang values. Oke, kita isi tabel pasien nih. Bentar, ID, nama, alamat. Oke, kita tinggal salin aja. Oke, sudah masuk. Sekarang kita akan masuk ke pasien dokter.
Masuk into pasien dokter. Oke, pasien dokter tadi. Oke, ada ID. Oh, bentar. Ini kayaknya salah nih. Kita errorkan dulu biar bisa diulang. Oke, sebelum pasien dokter. Oke, pasien dokter tadi ada ID-nya, ID, terus ada ID dokter, ID pasien dulu, di pasien, sama ID dokter, kayaknya cuma itu, di dokter sama kayaknya waktu periksa, dokter sama waktu periksa. Oke, kita akan masukkan values, pastikan dulu rumusnya benar ya, supaya nggak terjadi error. Ini ID-nya saya buat urut 1, 2, 3, 4 pasien dokter. Oke, ini sudah masuk ya. Lalu kita masukkan juga ke administrator. Administrator dulu. Administrator itu ini ada ID admin kayaknya. Administrator ya. ID admin. Lalu ada ID pasien. Nama admin dulu. Admin sama waktu jaga. Ya kan ini waktu jaga. Oke. Sekarang kita valuesnya. Values. Kita salin langsung aja. Oke, yang belum ini dokter admin belum ya? Dokter admin. Dokter admin ini kayaknya ID sama ID dokter, ID admin. Itu ya, ID admin. Values lagi. Oke, kita masukkan. Oke, sudah masuk. Sekarang yang terakhir, itu tabel daftar. Kita masukkan datanya. Tabel daftar isinya ada ID daftar, ID admin. Tapi karena tadi ID admin dulu ya, baru ID pasien. ID daftar, ID pasien, ID pasien. Ya, oke. Sekarang values. Tinggal salin yang terakhir, salah. Oke. Karena sudah, kita coba select from dokter. Kita coba buka dulu. Oke, nah di sini sudah tertera. Saya kecilkan dulu. Nah, ini ID dokternya 123456789, nama dokternya, spesialis, nomor handphone, alamat dokter, dan waktu kerja. Sekarang saya akan coba untuk ngecek pasien ya. Select from pasien. Oke, ini tabel pasiennya. ID pasiennya ada 1121323. Namanya masing-masing ada Aminah, Dedi, dan Bulan. Ini perempuan, laki-laki, perempuan. Kita coba buka select from administrator. Coba bentar lagi pasien dokter dulu ya. Pasien dokter. Oke, ini sudah ada ID-nya. Sengaja saya buat urut 1, 2, 3, 4 supaya gampang buat lihatnya. Terus ini ID pasien 111, ini ID pasien Aminah tadi. Dengan ID dokter 123, dokter Adil ya berarti. Ini ke
spesialis anak pada tanggal 20 bulan 11 2025 pukul 8:30 ada janji atau ada pemeriksaan pukul 8:30 dengan dokter anak pasien Aminah. Lalu ID 2 ini 212 ini pasien Dedi dengan spesialis anak lagi dengan dokter Adil pada pukul 8:45. Berarti ada 15 menit ya waktunya. Iya. Berarti ini keluar terus ini masuk 8:45. Waktu masuknya atau waktu keluar? Ini ada janji jam segitu pada hari itu. Lalu 323 ini pasien bulan 456 ini dengan dokter Kirani, berarti di spesialis gigi ya. Iya. Ini pada pukul 9:15. Lalu satu lagi pasien Aminah ini pada dokter 789 ID-nya atau dokter Ramadan. Poli umum, periksa poli umum pukul 10. Oke. Seperti itu relasinya. Sekarang kita akan coba di administrator. Kita lihat administrator. Ini jelas sudah. Administrator. Oke, ini ID adminnya 11, 22, dan 33 agar mudah ya. Ingatnya. Ada Tono, Sinta, dan Wijaya adminnya. Waktu jaganya jam 7 Tono, jam 1 Sinta, jam 6 sore Wijaya. Sekarang ada dokter admin ya. Kita periksa dulu dokter admin. Dokter admin. Oke, nah ini ID-nya 123, ID dokternya 123, ID adminnya 11, yang kedua ini 456, di adminnya 22. Oh, jadi 3, 789, ID-nya 33. Jadi ID admin 11 atau Tono ini adalah admin yang akan mengurusi tentang pasien dokter atau yang akan menjadwalkan dengan pasien dokter 123 atau dokter Adil. Lalu yang 22 ini Sinta ini akan menjadwalkan konsultasi dengan dokter Kirani atau 456. Lalu Wijaya ini akan menjadwalkan konsultasi pada dokter 789 atau dokter Ramadan. Intinya setiap dokter memiliki admin untuk menjadwalkan atau membuat jadwal konsultasi dokter tersebut dengan pasien. Dan terakhir ID daftar atau ID daftar ya, tabel daftar. Kita select daftar, daftar. Oke, ini ID daftarnya 456, ID adminnya 11 ini Tono, 22 ini tadi Sinta, 33 Wijaya. ID pasien 111 tadi Aminah, berarti dia mendaftar kepada adminnya Tono. 212 tadi siapa? Dedi mendaftar dengan admin Sinta, dan 323 pasien bernama Bulan mendaftar dengan admin 33 yang bernama Wijaya. Oke, jadi ID daftarnya 456. Sekarang saya akan melihat ini hubungan data pasien yang diperiksa oleh dokter. Kita coba salin. Oke, semoga bisa ya. Oke, bisa. Ini nama pasiennya Aminah, ada periksanya ini waktu periksanya tadi, Dedi waktu periksanya, dan Bulan waktu periksanya. Oke, lalu untuk melihat nama pasien ditangani oleh dokter siapa. Kalau tadi yang di atas tadi nama ini nggak ada nama pasiennya ya, dia cuma pakai kode. Oke, biar namanya muncul kita tambahin. Oke, ada kurangnya tadi, kita langsung paste aja. Oke, nah sudah, ini bisa dilihat bahwa ini ada Aminah, where di ID dokter 123 adalah dokter Adil, dan yang akan periksa memiliki waktu periksa dengan dokter Adil atau jadwal konsultasi dan dokter Adil ada Aminah dan Dedi. Oke, sekarang kita akan coba lagi untuk grup, untuk rumus grup di sini. Oke, select from. Sekarang kita akan mengkelompokkan ya, mencoba mengkelompokkan dengan sintak grup by from pasien. Oke, kita pakai group by contohnya kita kelompokkan jenis kelaminnya, mungkin jenis kelamin
Oke, jenis kelamin. Ini jenis kelaminnya. Karena jenis kelamin itu ada dua ya, laki-laki dan perempuan. Jadi ini yang disebutkan hanya Dedi dan Amina saja. Gitu kalau oke. Kalau mau umpamanya pengen lihat jenis kelamin pasien, where, kita pakai where. Mungkin kita akan mengelompokkan jenis kelamin seumpamanya yang mau dikelompokkan itu jenis kelamin laki-laki. Oke, laki-laki, maka nanti yang muncul adalah yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, ini laki-laki, ada Dedi. Oh, yang tadi laki-lakinya memang cuma satu ya, kalau perempuan nanti dua. Oke, coba kalau kita seumpamanya ganti lagi, seumpamanya kita ganti laki-laki dengan perempuan, pasti nanti yang disebutkan hanya perempuannya saja, perempuan. Oke, perempuan. Oke, nih yang perempuan ya disebutkan cuma perempuan saja. Tadi pasiennya ada Aminah dan Bulan. Seumpamanya tadi kita mau mengganti nama pasien, umpamanya ya, update, kita pakai update pasien. Oke, update pasien, set, bentar, di bawahnya aja, update pasien, set nama pasien. Contohnya ini saya pakai nama pasien yang mau saya ubah ini Bulan. Seumpamanya Bulan ini mau saya rubah namanya jadi Bulan, saya rubah menjadi, mungkin ada typo tulisan, saya rubah jadi Wulan. Oke, saya update jadi Wulan karena ada typo tulisan di awal mungkin. Lalu kita masukkan, ini ada nama yang betul, kita taruh sini. Lalu kita akan masukkan ID pasiennya supaya kita tahu mana sih yang harus diganti. ID pasiennya itu tadi Bulan itu 212 kalau nggak salah. 323. Oke. Pasien 323. Wah, banyak kan? Oh, ya ini aku kok mau bentar. Kita errorkan dulu. Nggak bisa ya? tiga. Bentar, kok kayak gini terus? Oke, kita Ctrl C dulu. Kita exit. SQL. Oke, lalu tadi kita exit. Use rumah sakit. Oke, sekarang kita akan masukkan tadi update pasien. Nah, update pasien. Oke, update pasien. Nah, nama pasiennya dan Bulan. Coba kita ganti Dedi aja deh nama pasiennya tadi. Oke, yang betul namanya Dedi itu Dedi Mulyana. Mulyono ya sih, Mulyono gini. Oke, tadi Dedi 212 ya.
Budi Mulyono, where oh salah tanda ya, Budi Mulyono, where ID pasiennya tadi 212 ya. 212. Oke, ini sudah diganti. Kita coba lihat di nama pasiennya ya, mungkin di tabel pasien. Kita select dulu. Select pasien. Kita lihat namanya pasti sudah ganti nih, Dedi Mulyono. Oke, sudah berganti namanya. Sekarang kita coba lihat di sini database rumah sakit. Tadi yang pertama dokter, ini dokter, nama pasiennya. Lalu yang kedua tadi pasien, kita lihat nama pasiennya sesuai ya. Lalu ada pasien dokter, ya sama. Ada dokter admin, ini sama. Lalu ada ID admin juga. Yang berhubungan dengan administrator ini sama. Lalu ada tabel daftar. Ini tabel daftar. Pasien dokter tadi juga ini, udah. Oke, sama. Oke, akan saya tutup. Jadi seperti ini ya sintak-sintak yang digunakan untuk mengimplementasikan IRD ke MySQL. Praktikum ini membantu saya untuk memahami bagaimana desain sistem informasi dapat diwujudkan secara teknis ke dalam bentuk basis data yang terstruktur dan saling terhubung. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi rekan-rekan untuk lebih memahami implementasi basis data secara praktis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.